Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Raden Siti Safira. Di sini Ibu akan menyajikan materi selanjutnya, yaitu tentang bangun data layang-layang dan jajar genjang. Nah, jadi untuk pembahasan pertama mengenai bangun datar yang akan saya jelaskan itu adalah layang-layang. Apa itu layang-layang? Nah, jadi layang-layang itu adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Nah, jadi kayak gini. AB sama dengan BC, sama kan? CD sama dengan DA. Jadi berlaku sama AB sama dengan BC dan CD sama dengan DA. Sama panjang. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, diagonal terpanjang dalam gambar ini itu adalah diagonal BD. Itu akan membagi diagonal terpendek sama panjang. Diagonal terpendek itu ya AC, sehingga menjadi AOOC. Jadi kita bisa tulis AO sama dengan OC. Selanjutnya, dalam layang-layang itu tepat memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi dalam contoh gambar ini, sepasang sudut yang berhadapan sama besar itu adalah sudut A dan sudut C, sehingga berlaku sudut A sama dengan sudut C. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan layang-layang. Jadi layang-layang itu tidak sama dengan persegi atau persegi panjang, itu beda. Nah, setelah kita mengetahui atau mengenal tentang layang-layang, sekarang kita masuk ke dalam rumus layang-layang. Rumus apa saja yang terdapat pada layang-layang? Nah, jadi rumus yang terdapat pada layang-layang itu ada rumus luas dan rumus keliling. Sebelum kita membahas rumus luas dan keliling, tentu kita sudah tahu bahwa pada bab segitiga itu terdapat istilah kongruen. Kongruen dalam bab segitiga itu adalah dua buah segitiga yang sama. Dibuktikan dengan apa dua buah segitiga yang sama itu? Yaitu dibuktikan dengan 4 cara, yaitu seperti ini. Dibuktikan dengan cara melihat sisi atau sisi. Kemudian yang kedua, sisi sudut sisi atau si-susi. Yang ketiga, sudut sisi sudut atau su-sisu. Yang keempat, sudut sisi atau su-susi. Nah, itu cara untuk membuktikan bahwa dua buah segitiga itu kongruen. Maksudnya gimana? Misal seperti ini, kita perhatikan pada contoh segitiga ABD dengan segitiga CBD. Jadi untuk membuktikan segitiga ABD dan segitiga CBD itu kongruen, kita harus membuktikan dulu kalau sisi, kita pakai cara pertama, sisi. Jadi sisinya itu bersesuaian, itu harus kongruen dulu. Nah, jadi misal sisi AB itu kan bersesuaian dengan sisi CB. Nah, ini karena sisi AB dan sisi CB itu kongruen, maka kita kasih tanda garis 1. Kenapa sisi AB dan CB itu kongruen? Nah, kita kembali ke gambar seperti layang-layang ini. Jadi dalam layang-layang itu kan sisi yang berdekatan adalah sama panjang. Nah, kita lihat yang ini, AB sama dengan BC. Nah, berarti AB itu kongruen dengan BC. Terus yang kedua, sisi yang berdekatan itu yaitu sisi AD sama sisi DC. Nah, ini juga kongruen sama kayak yang tadi. Kemudian yang ketiga yaitu sisi BD. Nah, karena BD pada segitiga CBD dan pada BD pada segitiga ABD sama, maka pasti ya tentu kongruen. Kemudian, nah, ketika tiga sisi indeks segitiga ini saling kongruen, maka segitiga ini disebut segitiga kongruen. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa layang-layang itu tersusun dari dua buah segitiga yang kongruen. Kemudian ketika dua buah segitiga itu kongruen, maka bagian dari semua segitiga itu pasti kongruen, sehingga sudut ABD dengan sudut CBD itu kongruen. Sudut ADB dengan sudut
CBD itu kongruen, terus garis tinggi AO itu kongruen dengan garis tinggi OC, seperti itu ya. Setelah itu kita masuk ke rumus pada layang-layang ini ya. Jadi rumus pada layang-layang itu yang pertama adalah rumus mengenai luas. Nah, ini luas. Rumus mengenai luas itu adalah 1/2 atau setengah dikali D diagonal 1 dikali diagonal 2, atau juga diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Untuk membuktikan kebenaran rumus ini, maka kita kembali kepada gambar yang di samping ini. Jadi untuk membuktikan rumus luas itu pada layang-layang ABCD itu, nah kita bisa menggunakan bantuan dari dua buah segitiga ABD dan segitiga CBD. Lalu kita cari luas layang-layang ABCD sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga CBD. Nah, ini. Nah, maka kita peroleh, karena dalam materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini juga sama. Jadi setengah kali alas kali tinggi ditambah setengah kali alas kali tinggi. Kemudian kita masukkan ke cara selanjutnya. Alas pada segitiga ABD itu ABD yaitu BD. Nah, kita masukkan BD dan tingginya adalah AO. Kita masukkan AO. Ditambah setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya kita masukkan pada segitiga CBD yaitu BD dan tingginya adalah OC. Nah, kemudian kita peroleh seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Setengah dari, kita turunkan lagi, setengah dari BD, setengah dikali BD dikali setengah AC. Dari mana setengah AC? Nah, karena ini AO, dikarenakan AO, kita lihat pada segi layang-layang AC, setengah AC adalah AO dan OC. Nah, kita lihat pada ini, AO adalah setengah AC dan OC adalah setengah AC. Jadi kita bisa tulis seperti ini, AO setengah AC, dan setengah dikali BD ditambah setengah dikali BD dikali setengah AC. Nah, dikarenakan OC juga setengah AC, jadi kita tuliskan seperti ini. Lalu kita, karena ini semuanya perkalian, lalu kita kalikan saja jadi 1/4 nih, yang 1/2 BD dikali AC ditambah 1/4 BD dikali AC. Kemudian kita turunkan lagi menjadi ke sifat pengelompokan atau komutatif. 1/4 ditambah 1/4 dikali BD dikali AC, sehingga menghasilkan setengah dikali BD dikali AC. Nah, dari sini dikarenakan BD adalah diagonal 1 dan AC adalah diagonal 2, maka kita bisa peroleh menjadi 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, akhirnya ini telah terbukti bahwa rumus luas ini cara pembuktiannya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk keliling layang-layang. Jadi keliling layang-layang sama halnya dengan keliling segi 4 yang lainnya, yaitu jumlah keempat sisinya. Perhatikan gambar ini. Nah, jadi keliling layang-layang ABCD itu adalah sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, seperti ini. Karena AB sama dengan dikarenakan AB sama dengan BC dan CD sama dengan DA, maka keliling layang-layang adalah 2 AB ditambah CD. Nah, mungkin seperti itu.
hasil contoh soal. Pertama, diketahui sebuah layang-layang memiliki diagonal 1 12 cm dan diagonal 2 24 cm. Berapakah luas layang-layang tersebut? Sudah diketahui pada penjelasan sebelumnya, yaitu rumus luas dari layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi bisa kita tuliskan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka 24 bagi 2 12, 12 dikali 12 144 cm. Kemudian soal yang kedua, diketahui sebuah layang-layang dengan panjang sisi yang berdekatan berturut-turut adalah 8 cm dan 10 cm. Hitunglah keliling layang-layang tersebut. Nah, sekarang dicari kelilingnya. Sudah ketahui pada penjelasan sebelumnya bahwa keliling ABCD, keliling layang ABCD itu adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, AB sama dengan BC dan CD sama dengan DA. Jadi bisa kita tuliskan 2 dikali AB ditambah CD. Sekarang kita masukkan angkanya. 2 dikali 8 cm BC sama dengan AB, kita masukkan di sini, ditambah 10 cm CD, kita masukkan di sini. Karena CD sama dengan DA, jadi kita masuk sini aja. 2 kali 8 tambah 10 sama dengan 2 kali 8 16 ditambah 2 kali 10 20. Jadi hasilnya 36 cm. Nah, itu adalah pembahasan